Sosiolog perkotaan dari Nanyang Technology University NTU Singapura, Profesor Zulfikar Amir, mengungkapkan ada satu menteri yang menemani Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Jokowi, ketika tanda tangan kerjasama proyek kereta cepat atau WOS dengan China pada 2014 silam. Hal ini disampaikan Zulfikar dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip tribunnews.com, Minggu tanggal 2 November tahun 2025. Zulfikar mengatakan, Jokowi bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, pada Mei tahun 2014, di Jakarta, ketika peringatan Konferensi Asia Afrika KAA. Pertemuan itu berlangsung 1 bulan setelah Jokowi berkunjung ke negeri tirai bambu. Dalam pertemuan itu, Zulfikar menyebut Jokowi dan Xi Jinping menandatangani kerjasama antara dua negara dalam proyek kereta cepat. Sebulan setelah itu kunjungan Jokowi ke China, Xi Jinping ke Jakarta untuk mengikuti peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan mereka bertemu lagi di Jakarta. Apa yang terjadi saat itu adalah penandatanganan kerjasama antara Indonesia-China, dan di situ mencantumkan proyek kereta cepat, urai Zulfikar. Lebih lanjut, ia menyebut ada seorang menteri yang mendampingi Jokowi kala itu, yaitu Sofyan Djalil yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sofyan dilantik sebagai Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, dan hanya mengemban jabatan tersebut selama 1 tahun, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015 sampai tahun 2016. Ia kembali mengalami pergeseran jabatan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2016 sampai tahun 2022, ketika Jokowi melakukan perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Ada satu menteri, dia menemani Jokowi saat itu, yaitu Sofyan Djalil, Menteri Perekonomian saat itu, kata Zulfikar. Penandatanganan itu, imbus Zulfikar, artinya sudah ada kerjasama secara resmi antara Jokowi dan Xi Jinping sejak lama sebelum pemerintah Indonesia mengumumkan soal proyek kereta cepat. Artinya, jauh sebelum pemerintah Indonesia mengatakan proyek pembangunan kereta cepat itu diserahkan ke China, sudah ada deal antara Jokowi dan Xi Jinping secara resmi dan ditandatangani di Jakarta, imbuhnya. Masih dalam program yang sama, Zulfikar Amir menilai kesepakatan kerjasama bukan perkara benar atau salah. Namun, menurutnya, kesepakatan yang dibuat Jokowi dan Xi Jinping pada 2014 itulah yang membuat perencanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WOS menjadi tidak matang dan berakhir seperti saat ini. Ia mengungkapkan, dibandingkan China, perencanaan dari Jepang mengenai titik berhenti WOS justru lebih bagus. Ketika pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Jepang, ujar Zulfikar, negeri tirai bambu itu tak melakukan studi kelayakan secara mendalam seperti Jepang sebelumnya. Zulfikar mengatakan China hanya menggunakan studi kelayakan dari Jepang dan dari situlah anggaran dibuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.